Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang pembagian bilangan cacah, strategi dalam memecahkan masalah dalam operasi bilangan cacah, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut nama-nama kelompok kami. 1. Asipa Nur Hayat. 2. Saya sendiri Egy Saputra. 3. Tria Ratrisya Putri. Satu. Bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bagian dari bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan positif, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dua. Pembagian bilangan cacah. Pembagian adalah operasi aritmatika dasar yang merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Operasi pembagian ini diintonasikan dengan tanda berikut. Operasi pembagian pada bilangan cacah merupakan kebalikan dari sifat perkalian pada bilangan cacah. Jika A dikali B sama dengan C, maka C dibagi A sama dengan B. Perlu diketahui bahwa bilangan cacah yang dibagi 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi, dan 0 dibagi bilangan cacah akan menghasilkan 0. Contohnya, 5 dikali 2 sama dengan 10. 5 itu kita anggap A, dan 2 itu kita anggap B, dan 10 kita anggap C. Maka 10 dibagi 5 sama dengan 2. Part 3. Strategi penyelesaian pembagian bilangan cacah. Contoh, hitunglah A 1296 bagi 8 dan B 21504 bagi 2. A. Strategi bersusun berekor. Langkah 1, 1296 bagi 8 sama dengan 100, sisa 496, tulis 100 pada tempat hasil pembagian. Langkah 2, 8 kali 100 sama dengan 800, tulis 800 di bawah 1296 sehingga 1296 kurang 800 sama dengan 496. Langkah 3, 496 bagi 8 sama dengan 60, sisa 16, tulis 60 pada tempat hasil pembagian. Langkah 4, 8 kali 60 sama dengan 480, tulis 480 di bawah 496, sehingga 496 kurang 480 sama dengan 16. Langkah 5, 16 bagi 8 sama dengan 2, tulis 2 pada tempat hasil pembagian. Langkah 6, 8 kali 2 sama dengan 16, tulis 16 di bawah 16 sehingga 16 kurang 16 sama dengan 0. Langkah 7, jumlahkan hasil pembagiannya. 100 tambah 60 tambah 2 sama dengan 162. Jadi, 1296 bagi 8 sama dengan 162. Strategi bersusun pendek. Langkah 1, 12 bagi 8 sama dengan 1, sisa 4. Tulis 1 di tempat hasil pembagian. Langkah 2, 8 kali 1 sama dengan 8. Tulis 8 di bawah 12, sehingga 12 kurang 8 sama dengan 4. Langkah 3, turunkan 9 sejajar 4, sehingga menjadi 49. Langkah 4, 49 bagi 8 sama dengan 6, sisa 1. Tulis 6 di tempat hasil pembagian. Langkah 5, 8 kali 6 sama dengan 48. Tulis 48 di bawah 49 sehingga 49 kurang 48 sama dengan 1. Langkah 6, turunkan 6 sejajar 1 sehingga menjadi 16. Langkah 7, 16 bagi 8 sama dengan 2, tulis 2 di tempat hasil pembagian. Langkah 8, 8 kali 2 sama dengan 16,
tulis 16 di bawah 16, sehingga 16 kurang 16 sama dengan 0. Jadi, 1296 bagi 8 sama dengan 162. Yang B, strategi bersusun berekor. Langkah 1, 21.504 bagi 24 sama dengan 800, sisa 2.304. Tulis 800 pada tempat hasil pembagian. Langkah 2, 24 kali 800 sama dengan 19.200. Tulis 19.200 di bawah 21.504, sehingga 21.504 kurang 19.200 sama dengan 2.304. Langkah 3, 2.304 bagi 24 sama dengan 90, sisa 144. Tulis 90 pada tempat hasil pembagian. Langkah 4, 24 kali 90 sama dengan 2.160. Tulis 2.160 di bawah 2.304, sehingga 2.304 kurang 2.160 sama dengan 144. Langkah 5, 144 bagi 24 sama dengan 6. Tulis 6 pada tempat hasil pembagian. Langkah 7, langkah 6, 24 kali 6 sama dengan 144. Tulis 144 di bawah 144, sehingga 144 kurang 144 sama dengan 0. Langkah 7, jumlahkan hasil pembagiannya. 800 tambah 90 tambah 6 sama dengan 896. Jadi, 21.504 bagi 24 sama dengan 896. Strategi bersusun pendek. Langkah 1, 215 bagi 24 sama dengan 8, sisa 23. Tulis 8 di tempat hasil pembagian. Langkah 2, 24 kali 8 sama dengan 192. Tulis 192 di bawah 215, sehingga 215 kurang 192 sama dengan 23. Langkah 3, turunkan 0 sejajar 23, sehingga menjadi 230. Langkah 4, 230 bagi 24 sama dengan 9, sisa 14. Tulis 9 di tempat hasil pembagian. Langkah 5, 24 kali 9 sama dengan 216. Tulis 216 di bawah 230, sehingga 230 kurang 216 sama dengan 14. Langkah 6, turunkan 4 sejajar 14, sehingga menjadi 144. Langkah 7, 144 bagi 24 sama dengan 6. Tulis 6 di tempat hasil pembagian. Langkah 8, 24 kali 6 sama dengan 144. Tulis 144 di bawah 144, sehingga 144 kurang 144 sama dengan 0. Jadi, 21.504 bagi 24 sama dengan 896. Sifat-sifat operasi pembagian. Sifat distributif pada operasi pembagian untuk A, B, dan C adalah bilangan-bilangan caca dengan C. 0 berlaku 1, A plus B. C sama dengan A bagi C plus B bagi C. Sifat distributif kanan pembagian terhadap penjumlahan. 2, A kurang B bagi C sama dengan A bagi C kurang B bagi C. Sifat distributif kanan pembagian terhadap pengurangan. Contoh, hitunglah A 1.050.000 dibagi 75 dan B 2.700.000 dibagi 6. Solusi. Strategi 1 dibagi 1.050.000 dibagi 75 sama dengan 14. Strategi 2 menggunakan sifat distributif kanan pembagian terhadap penjumlahan. 1.050.000 dibagi 75 sama dengan 750 ditambah 300 dibagi 75 sama dengan 750 dibagi 75 ditambah 300 dibagi 75 sama dengan 10 tambah 4 sama dengan 14. Strategi 1 bagian B, 2.700.000 dibagi 6 sama dengan 450. Strategi 2 menggunakan sifat distributif kanan pembagian terhadap pengurangan. 2.700.000 dibagi 6 sama dengan 3.000 dikurang 300 dibagi 6 sama dengan 3.000 dibagi 6 dikurang 300 dibagi 6 sama dengan 500. Sifat bilangan 0.
Untuk sembarang bilangan cacah A dengan A0 berlaku 0 bagi A sama dengan 0. Karena 0 dibagi A sama dengan 0, A kali 0 sama dengan 0. Contoh, 0 bagi 7 sama dengan 0. 0 bagi 108 sama dengan 0. Untuk sembarang bilangan cacah A dengan A0 berlaku A bagi 0 sama dengan 3 didefinisikan. Contoh, 9 dibagi 0 sama dengan 3 didefinisikan. 47 dibagi 0 tidak didefinisikan. Dalam kasus A sama dengan 0, maka 0 bagi 0 sama dengan tidak ditentukan. Contoh soal, Kelvin mempunyai 10 jeruk. Ia ingin membagikan jeruk-jeruk tersebut kepada 5 temannya sama banyak. Berapa jeruk yang diperoleh setiap teman Kelvin? Penyelesaian, sebanyak 10 jeruk akan dibagikan kepada 5 anak. 10 jeruk tersebut diambil sampai habis untuk 5 orang anak sebanyak 2 kali. 10 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 5. 5 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 0. Pengurangan sampai habis sebanyak 2 kali. Jadi setiap anak mendapatkan 2 buah jeruk. Kelvin mempunyai 10 buah jeruk. Ia akan membagikan jeruk-jeruk tersebut kepada 5 temannya. Sama banyak. Berapa jeruk yang diperoleh setiap teman-teman Kelvin? 10 buah jeruk tersebut dibagikan kepada 5 anak. Sebanyak 2 kali. Jeruk tersebut diambil sampai habis untuk 5 orang sebanyak 2 kali. Jadi 10 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 5. 5 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 0. Pengurangan sampai habis sebanyak 2 kali. Jadi setiap anak mendapatkan 2 buah jeruk. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang soal pembagian. Nana memiliki 12 buah apel, dan Nana ingin membagikan apel tersebut kepada 3 orang temannya. Pertanyaannya, berapakah apel yang diperoleh oleh setiap teman Nana? Cara menghitungnya, ada 12 buah apel, dan ingin dibagikan kepada 3 orang teman Nana. Mari kita hitung. Apel yang pertama, masih ada sisa. Apel yang kedua, masih ada sisa lagi. Mari kita lakukan sampai habis ya, sampai dibagi rata. Sudah selesai. Mari kita hitung salah satunya. 1 apel, 2 apel, 3 apel, dan 4 apel. Jadi, masing-masing teman Nana mendapatkan 4 buah apel. Nomor 3. Dalam sebuah kotak ada 15 telur. Telur itu akan dibagi ke dalam 3 kotak yang lebih kecil. Berapakah isi masing-masing tiap kotaknya? Penyelesaian. 15 butir telur akan dibagi ke dalam 3 kotak yang lebih kecil.
Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi masing-masing tiap kotaknya berisi 5 butir telur. Saya akan menjelaskan jawaban ini dengan menggunakan alat peraga. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban nomor 3. Dalam sebuah kotak ada 15 butir telur. Telur itu akan dibagi ke dalam 3 kotak yang lebih kecil. Berapakah isi masing-masing tiap kotaknya? Di sini sudah saya buatkan 15 contoh telur dan 3 kotak. Jadi dari soal kita bisa bagi 15 dibagi 3. 15 telur ini kita bagikan dengan 3 kotak yang di bawah dengan sama rata. 1 1 1 1 1